Ini tradisi yang sebelumnya kalau dijumpai pada masa-masa jahiliyah, demikian juga menjadi tradisi dari orang Yahudi, kemungkinan besar bagian dari ajaran Yahudi. Perempuan dalam keadaan haid itu kan tidak boleh nyentuh suami aja enggak, makan satu meja aja enggak, kumpul aja enggak, tidak boleh, dipisah betul. Dalam Islam, Masya Allah, dimuliakan perempuan. Yang tidak boleh cuma satu, jima sama istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Di luar itu bebas, terserah. Apalagi kalau kemudian sekedar seorang istri nyisirin suami, tidak ada larangan. Dalam Quran disebutkan, yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya pada engkau ya Muhammad tentang masalah haid. Qul hiya ada, itu darah kotor. Ada berapa tradisi di pedalaman itu, kalau perempuan dalam keadaan haid nanti dipisah dari rumah induk, ditaruh di satu gubuk di kebun, terpisah dari rumah. Selama dia dalam keadaan haid, dia dikurung di situ. Dan sampai hari ini ada yang berjalan seperti itu. Di bagian Indonesia Timur itu masih ada. Islam tidak seperti itu. Islam memuliakan perempuan, memanusiakan perempuan. Nggak ada masalah. Dan Al-Quran, Masya Allah, membimbing orang untuk paham tentang ilmu kedokteran. Ketika dikatakan yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya pada engkau ya Muhammad tentang haid, itu disebutkan itu darah kotor. Nah, dokter-dokter sekarang tuh paham, Allah menciptakan kita dengan takdir, khususnya perempuan ada siklus haid itu terjadi. Kenapa begitu? Sederhananya begini. Ini belajar sedikit tentang ilmu kedokteran. Setiap bulan itu perempuan itu produksi telur. Dia punya ovarium, di rahim itu dia punya tempat untuk produksi telur, kanan kiri. Nah, ketika telur ini kemudian dilepaskan dari tempat cangkang ini, itu arahnya ke dinding rahim. Di situ kalau orang suami istri berkumpul, kalau Allah takdirkan maka sperma suami itu akan sampai di telur yang nempel di dinding rahim. Kalau Allah menghendaki maka terjadi pembuahan, maka hamil. Dan selama hamil itu nempel di dinding rahim itu tumbuh. Tempat nempel itu akhirnya jadi plasenta, yakni apa? Apa iki? Sing none udel iki apa sini? Ari-ari. Jadi ari-ari. Kalau tidak ada pembuahan sperma, kemudian dilepaslah itu telur yang nempel di dinding rahim itu. Saat telur itu lepas, maka disertai dengan darah yang keluar. Ibaratnya, gambarannya ya kutil dilepas dari kulit itu akan berdarah. Allah udah setting seperti itu. Dan masing-masing orang masa haidnya bisa berbeda. Normalnya bisa 7 hari. Dan secara fikih diteliti oleh para ulama, kalau haid lebih dari 15 hari, maka disebut dengan istihadah, darah penyakit. Ada indikasi perempuan itu punya penyakit. Normalnya antara sehari sampai kemudian 15 hari. Ada enggak perempuan yang tidak pernah haid? Ada, tapi ini ya 1-2. Normal Allah menciptakan perempuan seperti itu. Dan ini enggak pilih-pilih, semua manusia, mau kafir mau mukmin, perempuan seperti itu. Nah, ini Masya Allah, perilaku yang diajarkan oleh Islam berkaitan dengan perempuan dalam keadaan haid itu berbeda dengan perilaku-perilaku jahiliyah. Jangan bisa bayangkan ya, perempuan haid itu makan satu meja aja nggak boleh. Sangat-sangat dihinakan begitu. Kayak ketika dalam keadaan haid itu sangat kotor dan najis.
najis. Darahnya yang keluar itu najis, tapi orangnya tidak najis. Orang jahiliyah menganggap ketika dalam keadaan haid ya badannya juga najis, nyentuh aja kagak. Wa iyadzubillah min dzalik, datanglah Islam memuliakan perempuan.